Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini bukan hari yang biasa, tapi hari yang luar biasa. Karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita, Dia mati di kayu salib, dan kita memperingati hari ini. Puji Tuhan, kita akan beribadah kita. Serendah kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, sungguh besar setiamu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu.
Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bersuka cita. Sungguh
Aku lihat hari-hari ini kamu sibuk banget sih. Ya kamu kan tahu emang kayak gitu tiap hari kesibukan aku. Ya kan, tapi kan bisalah luangin waktu buat kita ngobrol. Ya maksud kamu kayak gimana? Mau ngobrol kayak gimana? Tiap hari juga aku udah luangin waktu kan buat ngobrol sama kamu. Emang tiap hari. Tapi kan itu kan cuma 10 menit. Ya udah deh, kalau emang kamu mau ngobrol sekarang ya udah ngobrol aja. Mau ngomong apa? Udah selesai ngomongnya. Kalau kayak gitu udah deh ya. Aku juga masih ada kesibukan yang lain nih. Padahal gue ada surprise buat ulang tahunnya dia. Terus gue juga sampai relain luangin waktu buat ngasih surprise ini ke dia. Tapi dia balasannya seperti itu. Teman-teman, mungkin teman-teman bisa bilang kasihan ya pada cowoknya, dia udah berikan segalanya ke pacarnya, tapi waktu yang disediakan pacarnya disia-siakan dengan begitu saja. Tapi hari ini saya mau bilang ke teman-teman, seringkali itu adalah saya, saudara, dan kita semua di hadapan Tuhan. Saat kita memberikan persembahan dan penyembahan di hadapan Tuhan, tapi hanya dengan sekadarnya saja, seakan-akan Tuhan itu, ya Tuhan, Engkau kan mau persembahanku, Engkau kan mau penyembahanku, Engkau kan mau dicintai. Nih ambil persembahanku, nih ambil penyembahanku, tapi dengan tidak segenap hati di hadapan Tuhan. Dan kalau saya pribadi jadi cowoknya, lebih baik saya tidak meluangkan waktu sama sekali daripada meluangkan waktu tapi disia-siakan dengan begitu saja. Tapi terkadang itu yang kita lakukan ke Tuhan, karena kita seringkali bilang ke Tuhan, Tuhan, Engkau kan mau dicintai, Engkau kan mau menerima cintaku, mau menerima hidupku, nih ambil penyembahanku, dengan tidak segenap hati di hadapan Tuhan. Dan tahukah teman-teman, itu sangat menyakiti Tuhan. Tapi sejujurnya yang membuat saya selalu sakit hati ialah Tuhan tahu di hari ini, zaman ini, dia disakiti begitu rupa oleh manusia, tapi dia memilih untuk mati di kayu salib untuk saya, saudara, dan kita semua yang ada di sini. Saat di atas kayu salib, mungkin Tuhan berpikir, saya mati untuk Genis, saya mati untuk siapapun namamu, dia akan tetap mati di atas kayu salib. Di hari ini, memperingati kematiannya tepat pada 2000 tahun yang lalu, teman-teman, saya mau cuman bilang, jangan biarkan cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia berikan segalanya untuk kita. Jadi, jangan sampai kita membalasnya dengan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Meskipun dia tetap menerimanya dengan segenap cintanya, karena dia teramat mencintai kita, tapi bukan itu yang dia mau. Bukan itu yang mau kita berikan kepada Tuhan. Mari berikan kepada Tuhan dengan segenap hidup kita. Dia aja gak pernah setengah-setengah. Masakan kita setengah-setengah untuk memberikan kepada Tuhan? Seperti ada yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Dia telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus sudah mati buat kita, supaya kita hidup untuk Dia. Mari hidup untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat Agung. Shalom. Kami dari Yudi ingin mempersembahkan sebuah lagu berjudul Terlalu Besar.
Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan itu bisa menjadi sesuatu sukacita buat kami, dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberi dengan penuh sukacita, maka persembahan ini bisa berguna untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita ada terhubung bersama Yesus. Terima
kebaikan Tuhan Yesus yang baik. Tapi pagi hari ini kami bersyukur Tuhan sudah menebus kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hati kami siap untuk mendengarkan firman. Ada Roh Kudus yang kau pakai hamba-Mu sebentar yang akan memberitakan firman-Mu, Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan jadikan hati kami menjadi tanah yang subur untuk tempat firman-Mu bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami, supaya Tuhan kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan luar biasa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan dulu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Selamat Paskah. Mungkin orang bilang Paskah hanya waktu kebangkitan. Paskah adalah perayaan kematian dan kebangkitan dari Yesus. Kita bertemu pada pagi hari ini karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, bukan karena hebat kita. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan baca dulu. Mari bersama-sama kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke 3 sampai ayat yang ke-8 ya. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 8. Kalau sudah dapat, saya jemput kita berdiri dan kita akan baca ayat-ayat ini secara bergantian ya. Demikian firman Tuhan. Saya mau mulai ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengkosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita pada hari ini merayakan hari kematian dari Tuhan Yesus, ya. Yang mati adalah Yesus, bukan Tuhannya, keilahiannya atau Allahnya yang ada di dalam Yesus, tetapi kemanusiaan yang ada di dalam Yesus itulah yang mati, ya. Saya memberikan judul khotbah pagi hari ini, kematian Yesus karena kasih-Nya pada kita. Tadi kita sudah dengar satu fragmen singkat dari anak-anak remaja bahwa Dia mengasihi kita, Dia sangat mencintai kita. Saudara yang kekasih, di hari-hari ini Indonesia khususnya Jakarta ya diteror habis-habisan mengenai kematian, di mana ada berita belum selesai mengenai COVID, malah bertambah dengan segala macam pengembangannya, variannya, tambah lagi dengan kasus ISIS. Kemarin saudara lihat minggu yang lalu bom meledak di Makassar. Kemarin beberapa hari yang lalu juga ada teroris yang masuk ke Mabes Polri. Dan ini membuat ketakutan ya bagi seluruh orang Indonesia, karena polisi adalah petugas untuk mengamankan kita, tetapi dia diserang, dia diteror, ya. Dan untuk ini kita berdoa terus untuk polisi supaya dia dan keluarganya dijaga, dilindungi Tuhan dan diberikan pertolongan supaya dia dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar, ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat ya di dalam Filipi 2 ayat yang ke-3 sampai 8 kita saya mengambil kesimpulan di sana ya.
subtemanya itu kita harus belajar pada Yesus, ya. Kematian Yesus karena kasih-Nya pada kita, dan kita belajar kepada Yesus bagaimana untuk mempraktekkan kasih itu, ya. Karena yang kasih itu tidak mudah, ya. Saudara, kita melihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa Yesus tidak sombong dan egois. Yesus tidak sombong dan egois, ya. Dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3, coba Roma 15 ayat 1 sampai 3, ya. Dia katakan di sana demikian, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ini adalah satu pesan yang kita baca di dalam Filipi, bagaimana Yesus tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Artinya dia tidak egois, dia tidak sombong, ya. Dia praktekkan hidup sehari-hari dengan mengasihi manusia, menyembuhkan orang, ya, menghibur, bahkan orang yang mati dia bangkitkan. Tetapi iblis, nah saudara lihat pekerjaan dari iblis, dia datang untuk apa? Membunuh, binasakan, dan menghancurkan umat manusia. Ya, ini kita lihat saat ini. Ini bukan pekerjaan dari Yesus, ya. Menaruh bom kepada orang lain, tembak orang lain seenaknya, itu bukan pekerjaan dari Yesus. Dia sangat mengasihi, bahkan dia rela berkorban untuk kita supaya kita tidak binasa. Tetapi iblis, dia ingin mengambil nyawa kita, dan dia ingin memusnahkan, membinasakan kita, dan membawa kita ke neraka. Itu adalah iblis. Nah, inilah yang kita lihat sekarang, tren yang terjadi, ya. COVID yang ada sekarang ditakuti karena apa? Akan membawa manusia mati, ya, dan tinggalkan keluarganya. Demikian juga teror yang sedang terjadi saat ini, ingin menghabisi manusia, padahal negara kita adalah negara Pancasila. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi kita lihat orang-orang yang menggunakan kekerasan untuk membunuh, itu dia tidak berperi kemanusiaan. Bahkan dirinya sendiri dia mau korbankan. Dia berpikir ketika dia korbankan, ya, masuk neraka. Kalau orang yang bunuh diri, bom bunuh diri itu nggak ada tempat di sorga. Kalau ada yang bilang begitu, itu kebohongan, penipuan, ya. Orang yang bunuh diri tidak ada tempat di sorga. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Yesus tidak sombong dan tidak egois. Artinya dia memberikan pikiran dan perasaan untuk kita manusia, ya. Ayat yang kelima, ya. Pikirannya dan perasaannya Yesus pada kita. Yang dia lihat, yang dia pikirkan, yang dia doakan dari sorga, bukan emas, perak yang ada di bumi ini, bukan kekayaan yang ada di bumi ini, bukan kehebatan, keindahan bumi ini, tetapi yang diperhatikan, yang didoakan, yang ada di dalam perasaan daripada Yesus, ya, adalah kita umat manusia yang mau percaya kepadanya. Itulah perasaannya. Sampai saat ini, ya, dia ada di sorga, dia berdoa bagi kita. Matius 11 ayat 29, kita baca Matius 11 ayat 29, ya. Injil Matius, ya. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, ya. Ayat kelima kita baca dalam Filipi tadi, pikiran dan perasaan Yesus tertuju kepada kita, meskipun dia ada di sorga, ya. Untuk apa? Untuk apa? Pikiran dan perasaan Yesus tertuju kepada kita. Untuk apa? Untuk membuat jiwa kita tenang. Itu ayatnya. Untuk membuat jiwa kita gembira.
Karena kita ini di dunia ini tidak ada ketenangan, tidak ada kegembiraan, tidak ada sukacita. Nah, tujuan Yesus, meskipun dia ada di sorga, dia tahu kita diteror, diintimidasi, menghadapi kesulitan hidup tiap hari yang tidak ada habis-habisnya. Yang dia inginkan untuk kita, yaitu ketenangan jiwa kita. Saudara mau tenang? Yesus inginkan itu untuk saudara. Setan tidak ingin saudara tenang, membuat repot polisi. Coba lihat, polisi sebenarnya hari-hari begini dia harus ada di rumah dengan keluarga, bercengkrama. Mungkin dia juga ada hari libur karena dia bekerja ya sepanjang minggu. Tetapi hari ini bapak polisi dan tentara harus jaga. Karena apa? Direpotkan oleh setan. Orang yang dikuasai oleh setan merepotkan orang lain, membunuh, membawa bom, menembak dan segala macam. Itu sebabnya mereka tidak tenang. Ya, karena apa? Waktu mereka diambil. Dan saya tahu bukan maunya Tuhan. Maunya Tuhan, Yesus Kristus, manusia itu tenang dalam hidupnya, damai, kesukacitaan ada, kegembiraan ada, kebahagiaan ada. Itu keinginan dari Tuhan. Nah, ini yang kita melihat ya. Tetapi saudara, kita melihat dulu ya. Kuk adalah satu, kalau bilang beban, boleh beban. Tapi beban ini beban yang ringan. Ya, beban yang ringan. Contoh, saya bilang kepada anak muda, sebentar sore ada promo pizza, beli di toko pizza sana. Memang dia berpikir, gue mesti pergi. Tapi kalau suruh ambil pizza kan enak untuk dimakan. Bukan yang suruh, dia yang makan. Semua orang nunggu kapan gue bisa pergi ambil pizza itu, kapan. Memang itu harus bekerja, tapi itu pekerjaan yang menyenangkan. Demikian Tuhan memberikan kita satu tugas, pekerjaan dalam pelayanan apapun itu bentuknya, itu untuk menyenangkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Ya, Tuhan selalu tidak mau menyusahkan orang yang mau percaya kepadanya. Dia selalu memikirkan yang terbaik. Hari ini yang dia pikirkan adalah manusia yang berdosa itu supaya selamat, makanya dia mati di Golgota. Ya, berat buat Yesus. Tapi kita hanya disuruh, datanglah kamu pada hari Jumat, ada perayaan kematianku. Tapi ada juga yang bilang, enak di rumah, enak nonton saja, ada cerita-cerita, main game enak. Jadi seperti tidak ada beban. Padahal kita ini orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang disayangin Tuhan, hanya datang untuk mengucap syukur kok susah. Anggap itu berat sekali. Tapi saya melihat jemaat yang ada di sini, tidak ada yang merasa berat. Kemarin saya dengar dari Ibu Gembala, gerbang ibadat untuk pertama sudah penuh. Saya bersyukur Tuhan, umat-umat Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang menakutkan, situasi yang ada di Jakarta, tetapi mereka mau melangkah datang untuk mengucap syukur, menghormati Tuhan. Ini adalah satu kesenangan Tuhan ketika kuk yang dia berikan kita mau. Saudara melangkah tinggalkan rumah, saudara kan ada berpikir nanti saya di jalan ada ketemu teroris, ada orang yang jahatin saya, bisa. Tapi saudara melangkah dengan iman, tidak, saya mau datang ke tempat ibadat untuk mengucap syukur, Yesus sudah mati untuk saya. Itu adalah satu kuk yang saudara ambil untuk saudara persembahkan kepada Tuhan. Karena kuk yang kita lakukan bukan untuk kita, kuk yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Supaya apa? Dia juga ada perhatian. Tuhan Yesus mau diperhatikan, bukan hanya kita yang mau diperhatikan ya. Jadi kuk apapun yang dipercayakan kepada saudara, semacam hari-hari ini kita sedang diberitahu oleh gembala, pikulah kuk. Lakukan protokol kesehatan, lakukan protokol apa? Alkitab. Ada kalau bilang itu apa protokol Alkitab? 1, 2, 3, 4. Aduh banyak amat.
Gue lagi lapar, gue suruh puasa. Saya mau beritahu saudara, ya, tidak seberapa. Kita puasa 1 hari, paling 3 hari. Saudara tahu Yesus puasa untuk kita berapa hari? Berapa? 40 hari, 40 malam dia tidak makan. Kita baru 1 hari, kalian toh 3 hari paling tinggi sudah ngomel. Aduh. Tuhan kejam amat. Kenapa kasih begini caranya? Ya, kasih makan bakso kayak tiap hari, kasih makan puyung hai kayak tiap hari, kasih makan apa sih tiap hari, mau suruh puasa. Protokol Alkitab itu adalah untuk saudara. Tahukah saudara, kita memasuki bulan keberapa sekarang dalam keadaan sehat, aman, dan damai? Bulan keberapa? 13. Saudara merasakan ada damai, ada aman, ada sehat dalam tubuhmu? Kalau angkat tangan yang merasakan, tolong angkat tangan. Kalau saya 2, kalau mau angkat kaki, saya mau angkat kaki lagi. Luar biasa. 13 bulan. Siapa yang jaga kita? Tuhan. Jadi jangan kita merasa, aduh itu berat kalau disuruh ini dan itu untuk kita lakukan. Karena Tuhan mau ada timbal balik. Ya, orang yang berkasih kasihan itu ada korban. Waktu, tenaga, pikiran. Ya, gunung akan kuseberangi, laut akan kudaki. Apa? Oh, terbalik. Jago nih. Lagi jatuh cintrong nih. Itu kata-kata Mutiara waktu gua muda dulu. Ya, benar itu. Laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki, asal kudapatkan cintanya. Saudara, Yesus sebelum itu ada pepatah itu dia sudah lakukan. Dia bukan lewatin gunung, bukan dia lewatin lautan, dia lewatin atmosfer. Ya, dari sorga turun ke dalam dunia ini, berjuta-juta kilometer dia harus tinggalkan sorga. Kekayaan yang dia miliki di sana, kedudukan yang dia tinggalkan, dia lupakan itu. Karena apa? Dia cinta, dia mengasihi saudara dan saya. Itu dia. Ya. Dia lakukan segala-galanya, dia lakukan untuk mendapatkan cinta saudara dan saya. Jadi kalau kita mendapatkan satu tugas dari dia, jangan kita aduh ini kok capek, ini kok berat. Tidak, lakukan itu dengan sukacita. Karena dia ingin membuat kita sukacita. Ya, ayat yang ke-6. Ya, Yesus tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, tetapi rela berkorban. Ya, kita buka dulu Yesaya 53 4 dan 5. Ini tidak ada di situ. Yesaya, coba bacakan. Ya, Yesaya. Ya, pikiran dan ya Yesaya, coba. Ya, ayat 6 itu ya, Yesaya 53 4 dan 5. 2, 3. Tetapi sungguh-sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, bilur Yesus sudah dia buat 2000 tahun yang lalu untuk saudara sembuh, sehat selama 13 bulan. Setan mau coba, tapi Tuhan bilang, saya sudah tebus dia, saya sudah ampuni dosanya, saya sudah usir sakit penyakit yang ada di tubuh umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Immanuel Sukapura. Itu sebabnya kita sehat. Jangan saudara pikir, nanti karena ada vaksin. Belum, vaksin yang kita disuruh harus. Jangan sampai tolak, karena itu program pemerintah, itu uang rakyat, uang kita, dan kita harus ikutin. Tetapi jaminan pasti terhadap vaksin belum dapat jaminan dari pabrik pembuat, juga Menteri Kesehatan. Tapi kita harus lakukan. Di atas vaksin itu ada apa saudara? Ada apa ini? Tubuh dan darah Kristus. Ini yang membuat kita bertahan sampai sekarang. Sebelum ada vaksin baru mau mulai pada 12 bulan ini. Tapi perjamuan Tuhan kita sudah mulai dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan kita boleh mendapatkan kesehatan dari Tuhan. Amin. Itulah saudara, kasih daripada Tuhan untuk kita. Ya,
Kita baca lagi berikut ya. Yesus yang ayat yang ke-7, Yesus tidak menjadi tuan tetapi hamba untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dia datang ke dunia ini bukan jadi tuan, bukan jadi raja. Nanti dia akan datang menjadi raja di atas raja nanti. Tapi waktu dia datang 2000 tahun yang lalu dan dia mati di salib, dia sebagai hamba. Ingat, dia sebagai hamba. Budak. Budak siapa saya mau tanya? Sekarang saya mau tanya, budak siapa Yesus dia harus datang dan mati di salib? Budak saudara dan saya. Yesus jadi budak. Kalau ada saudara bilang, oh saya jadi orang Kristen diperbudak oleh kebenaran, itu bukan. Yesus menjadi hamba kita, bayangkan. Dia harus ambil dosa kita, dia harus tebus dosa kita. Sebenarnya kita, berarti kita sebenarnya yang jadi tuan. Ya. Kalau kita yang mati, wajar. Tapi ini yang punya sorga yang mati, berarti dia menjadi hamba bagi kita untuk kita mempercayai dia bahwa dia mengasihi kita. Itu artinya Tuhan Yesus, ya. Yesus mati karena dia mengasihi kita. Di sini dikatakan dia jadi hamba. Saudara, kalau ada hamba di rumah saudara nggak anggap dia, mati aja loh. Ya, Yesus memperlakukan diri semacam hamba atau budak belian. Dia tidak punya hak untuk bertahan hidup sampai dimati. Dia nggak ada yang pengacara yang bela dia, tidak ada tua-tua Israel yang bela dia, tidak ada. Bahkan dia bilang mati aja, ya, bunuh Yesus, habisin dia, lepaskan Barabas. Karena apa? Dia sangat mengasihi saudara. Kalau saudara mungkin hidupmu disia-siakan oleh suami atau istri, oleh anak atau orang tua, ingat ada yang mengasihi saudara. Yesus, dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah tinggalkan saudara. Ya, kita ada di kota Jakarta ini dibilang kota yang bengis. Kalau orang bilang kota Jakarta kota yang bengis, ya memang segala macam kejahatan ada. Tapi ingat, ada yang mengasihi saudara, yaitu Yesus. Dimanapun saudara berada, ada kasih yang selalu menyertai kita, yaitu kasih dari Yesus. Itu sebabnya jangan kita lupakan dia. Ya, saudara. Ibrani 2 ayat 17 coba. Ibrani 2 ayat 17 coba munculkan itu. Ya, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yesus hamba ini merendahkan diri untuk menebus dosa seluruh bangsa. Siapapun yang dengar kabar baik pada siang hari ini dan mau percaya, kepada Anda juga Yesus mau mengampuni dosamu. Hanya dia yang dapat mengampuni dosa, dan tidak ada satu manusia. Orang tua tidak bisa mengampuni dosa anak, suami tidak, istri tidak, siapapun, saya pun tidak. Tapi Yesus mampu untuk mengampuni dosa saudara, karena dia sudah mati dan dia memberikan darahnya untuk mengampuni dosa. Itu sebabnya kita bersyukur Yesus mengasihi kita dan mau mati bagi kita. Nah, yang terakhir saudara, ya, kita melihat di dalam Ibrani 5 ayat 8, ya. Kalau saudara sedang melakukan doa untuk Indonesia, doakan itu. Karena saat ini Indonesia sedang menunggu pendoa-pendoa syafaat Indonesia, ya. Karena kita tidak tahu di mana ada teror itu bersembunyi, kita tidak tahu. Tapi doa itu bisa menunjuk dia ada di situ, dia ada di sini. Tidak bisa dia diam dan bersembunyi, tidak. Kita berdoa supaya keamanan menemukan dia sembunyi di mana. Ya, teknologi nggak bisa menjawab, tapi doamu bisa menjawab untuk memberikan keamanan Jakarta. Amin. Lakukan doa ini. Pada hari-hari ini kita sedang doa puasa, mari kita ambil bagian. Polisi sedang turun. Tadi malam kita dijaga, anak remaja dijaga, tentara 3 orang dari Arhanud. Saya kira ada apa? Mereka bilang Pak ada. Mereka dijaga. Merepotkan ini. Tapi jangan kita lupa, kita doakan buat mereka juga. Tentara, polisi, mereka punya keluarga. Markas komandonya dicecer. Tapi saya percaya kalau mereka jaga kita, Tuhan yang suruh mereka jagain kita. Ya, saudara, yang terakhir kita lihat
Baca ayat itu. Ayat yang ke-8, dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Ibrani pasal 5 ayat 8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia anak tunggal Bapa. Dia taat atas perintah Bapa. Dia datang ke dalam dunia ini bukan bersenang-senang, bukan berdharma wisata, bukan lihat keindahan alam yang ada di Indonesia, Raja Ampat contohnya, bukan melihat keindahan Danau Toba contohnya, bukan. Tapi dia datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk apa, saudara? Untuk mati bagi dosa saudara dan saya. Sangat tragis. Putra sorga datang dalam dunia ini bukan untuk wisata, dia melihat apa yang saya ciptakan, ya. Bertahun-tahun yang lalu apa yang saya sudah ciptakan, hari pertama sampai hari ke-7, di hari ke-6 dia tidak lihat itu. Tapi dia datang dalam dunia ini berkorban, mati untuk dosa saudara dan saya. Saudara mengasihi Yesus? Itu dia. Yesus perlu dikasih, saudara. Jangan hanya dia yang mau kasih. Bertepuk sebelah tangan. Artinya Yesus juga mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi dia. Supaya, saudara, Yesus mengasihi kita dengan kata yang seringkali kita ketemukan di anak-anak remaja, cinta mati. Ya. Malaikat di sorga dia nggak pedulikan, tapi dia ingat saudara yang ada di Sukapura. Dia ingin supaya saudara jangan masuk neraka. Dia ingin supaya kita akan pergi ke sorga. Usir itu setan yang ada di sana. Yang akan usir setan bukan malaikat, saudara. Saudara dan saya, kita akan ke sana dan kita usir setan. Keluar lo dari sini. Lo punya tempat, saya mau tempatin. Hebat nggak, saudara? Disiapkan Tuhan, ambil alih tempat dari setan yang ada di sorga. Untuk apa? Diberikan kepada kita. Karena kita apa? Ditebus dengan darah anak domba Allah. Itu sebabnya hargai kematian daripada Yesus yang sudah menebus dosa saudara dan saya, dan dia mengasihi saudara dengan cinta mati. Karena apa? Dia tidak ingin saudara akan binasa, melainkan kita akan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, saya ingin kita nyanyikan kasih Yesus indah dalam hidupku. Ya, coba. Dia mengasihi kita sampai saat ini, tidak pernah berkurang kasihnya. Tapi dia selalu kasih Yesus. Kita ada musik. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kita mulai dari awal. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwa. Dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Saya jemput, kita berdiri semua. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu
ku merasa teduh kasih Yesus. Ibu Hana Sosiawan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa di dalam Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebelum kami lahir, Terima sudah kasih. mati bagi kami. Terima Hari ini kami kasih. boleh menikmati kebebasan. Terima Hari ini kasih. kami boleh menikmati penebusan yang dari Tuhan. Terima Kami kasih. diangkat menjadi anak-mu Tuhan. Amin. Kami boleh memperoleh keselamatan hidup yang kekal dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, adalah Tuhan, kami membalas kasih-Mu Tuhan dengan kasih kami. Engkau tidak bertepuk sebelah tangan, tapi kasih kami Tuhan, kami berikan kepada-Mu Tuhan dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan keselamatan ini juga menjadi milik setiap orang Tuhan, milik mereka Tuhan yang mungkin hanya lewat mendengar Tuhan sekilas firman-Mu. Mereka juga digerakkan Tuhan, mereka juga dijamah hatinya. Tuhan Yesus mati bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami berkat bagi orang lain. Biarlah kehidupan kami Tuhan boleh membawa jiwa-jiwa kepada-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu, dan berikan kesehatan, urapan yang baru Tuhan. Tuhan sendiri akan memakai hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya undang dan pelayan hamba Tuhan yang akan melayani maju ke depan. Kita akan melayani jemaat dengan perjamuan Tuhan. Haleluya, dalam nama terima kasih Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Tidak putus-putus kami naikkan hati kami. Tidak layak kami sebenarnya Tuhan untuk menerima keselamatan ini, tetapi kasih-Mu kami yang memberikan kami kesempatan untuk mengenal siapa kami. Kalau kami terus
mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, umat-umatmu datang pada saat ini untuk memperingati kematian. Mereka datang mengakui yang mati di kayu salib adalah Yesus, bukan digantikan oleh yang lain. Dan kami sangat bersyukur atas kematian Yesus. Bukan karena murid Yesus yang mati sehingga dosa kami diampuni, tapi karena Kristus yang sudah mati di Golgota, maka segala dosa kami diampuni. Kami tidak dikuasai oleh kegelapan dosa itu, tetapi kami hidup dalam terang Kristus. Kami bersyukur dan kami akan terima roti ini yang menjadi jaminan kesehatan kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami boleh menerima dan memperingati kematian melalui perjamuan Tuhan saat ini. Sudah angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa, Engkau inginkan melalui kesaksian hidup yang kami sudah alami, kami sehat selama 13 bulan. Karena salah satu yang kami lakukan protokol Alkitab adalah menerima perjamuan Tuhan. Dan kami yakin perjamuan Tuhan ini kami akan lakukan terus untuk hari-hari yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang, akan membentengi kami, akan memberikan kesehatan buat kami, dan darah Yesus ini yang akan menjaga dan melindungi kami siang ataupun malam. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Luar biasa. Di tengah-tengah hidup kegaduhan yang ada, Tuhan memberikan ketenangan dengan menerima perjamuan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan yang sudah memberikan kesempatan buat kami. Kami berdoa buat orang lain, mereka yang ada di luar sana, kiranya mereka juga boleh percaya kepada Yesus dan mereka boleh menikmati perjamuan Tuhan, sehingga pengalaman kami selama 13 bulan akan menjadi pengalaman mereka juga. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Berikan kepada pembawa. Tugas-tugas keamanan baik dari kepolisian, TNI, dari warga masyarakat yang membantu menjaga keamanan kami beribadah pada hari ini. Kami berdoa Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan buat mereka,
Lebih dari itu Tuhan selamatkan jiwa mereka. Ini doa kami, berkati korban-korban yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu, baik korban khusus memberikan dirimu, apa saja yang mereka korbankan, Tuhan didik dan memberkati tangan-tangan sudah melakukannya. Dan kami yakin tiap korban yang diberikan Tuhan perhitungkan, dan Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah dalam hidup mereka, 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Berkati usaha mata pencarian umat-umat-Mu sepanjang minggu yang berjalan ini. Sehat-sehatkan mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya satu penyakit pada sampah atau wabah. Jaga lindungi masyarakat yang ada di Sukapura di mana kami beribadah. Ini doa kami, berkati presiden kami, berkati gubernur kami, berkati wali kota kami, berkati camat, lurah, RW, RT, dan seluruh warga masyarakat yang ada di Sukapura ini. Inilah doa, inilah permohonan kami. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan Yesus saja yang dipuji-puji dan disangka. Dan saat ini kasih pulang dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa di alam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.